Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya tentang masalah perspektif, bagaimana cara kita ini supaya dalam keadaan susah, dalam keadaan kita kena musibah, tetap kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Udah. Ya, seperti itu, Ustadz. Begitu pertanyaannya. Cara pandang Pak Ustadz bagaimana kira-kira? Kaki saya keinjek ini. Oh? Iya. Oh, maaf. Maaf, Ustadz, ya. Jangan diulangin. Iya, Ustadz. Gimana pertanyaannya, ulang? Jadi begini. Saya keinjek. Oh, gitu ya. Jadi begini Pak Ustadz, bagaimana cara pandang kita supaya kita itu menyikapi sesuatu musibah, sesuatu yang mungkin sukar atau sulit buat kita dalam kehidupan ini, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sangat luar biasa. Iya. Jadi kita ini harus mengerti dulu makna syukur itu. Jadi dari makna syukur itu lahirlah yang namanya syakir. Syakir. Apa itu artinya syakir? Iya. Syakir itu artinya orang yang berterima kasih kepada Allah, orang yang bersyukur kepada Allah manakala orang itu dikasih nikmat. Itu yang disebut namanya syakir. Orang yang berterima kasih, bersyukur sama Allah di saat dia dikasih nikmat. Iya. Ada yang lebih tinggi lagi, Pak. Apa tuh, Ustaz? Jadi dari syakir itu bakal melahirkan yang namanya syakur. Nah, ini syakur ini yang langka, Pak. Kenapa langka? Karena definisi syakur itu adalah orang yang berterima kasih, orang yang bersyukur kepada Allah manakala dia dikasih musibah atau ujian sama Allah. Itu disebut namanya syakur. Kira-kira jarang apa banyak gitu yang begitu? Saya rasa hampir berapa persen lah gitu ya, hampir enggak gitu ya. Jarang orang yang dikasih musibah itu tapi tetap bersyukur sama Allah. Makanya apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit kata Allah itu hambaku yang predikatnya itu syakur. Orang yang berterima kasih sama Allah di saat dikasih musibah. Jadi ada syakir, ada syakur. Jadi dari syukur itu melahirkan yang namanya syakir. Syakir itu yang lebih tinggi lagi melahirkan yang namanya syakur. Makanya dulu ada kisah nih, Pak. Ada kisah di Libanon. Di Libanon itu banyak gunung-gunung yang ditempati para ubat. Ubat itu para ahli ibadah gitu. Banyak perkemahan di atas sana gitu. Abidin mungkin ya sebutnya. Iya, ubat atau abidin lah gitu. Terus di sana itu jadi banyak orang yang taqarruban ilallah di atas gunung itu. Sampai-sampai ada seorang kakek-kakek. Kakek-kakek sampai naik-naik ke sono ke gunung-gunung sampai akhirnya nih kakek-kakek ini dia ini udah berpenyakitan. Tapi dia rela naik ke gunung biar dia itu bisa taqarruban. Biar bisa ibadah sama Allah. Sampai ada seorang pemuda yang doain nih kakek-kakek ini. Iya, ya Allah Kong, gitu bahasa kita. Ya Allah Kong, semoga sehat Kong. Kong ini malah marah didoain. Didoain malah marah. Apa lu bilang katanya begitu? Jangan doain gua. Ini gua sehat katanya. Ini saya sehat. Dulu waktu saya itu masih muda, badan saya masih keker, otot saya masih ada, saya belum bisa ngelakuin ibadah kayak gini. Ini yang dimaksud saya sehat. Jadi yang dimaksud sehat itu ketika Allah kasih ujian, Allah kasih musibah, Allah kasih kita dengan hal yang nggak enakin dalam hidup kita. Contoh itu kan penyakit kita nggak enak. Iya, betul. Udah tua kan nggak enak itu. Pendengaran kita diambil, penglihatan kita diambil sama Allah, ya kan? Kekuatan kita, fisik kita menjadi lemah. Itu kan musibah, ujian. Tapi di saat itu dia malah bersyukur sama Allah, malah makin meningkat ibadah dia sama Allah. Padahal dulu waktu dia ini masih sehat nih, dia ini nggak pernah yang namanya ibadah, Pak. Itu disebut namanya sehat. Jadi itu predikat syakur. Di mana di Al-Quran itu sendiri sangat sedikit orang-orang yang predikatnya syakur. Makanya dalam kitab Hikam, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari itu ngomong begini, Pak. Kata beliau nih, mata auhasyaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsibi. Begitu. Manakala, kata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari ini, beliau berkata, manakala ketika kita dikasih sesuatu hal yang gak enak yang menimpa dalam hidup kita,
kita sakit hati, kita kecewa, kita dapat musibah, ujian, fa'lam annahu yuridu. Ketahuilah tuh, kata beliau tuh, bahwasanya sebenarnya yuridu Allah itu pengen. Yuridu Allah itu pengen ayyaftahalaka babal unsibi. Allah itu pengen membuka pintu keakraban sama diri kita. Jadi ujian itu bukan buat kita namanya apa, sesalin, buat kita kata-katain ujian itu. Padahal di saat itu Allah sedang membuka pintu keakraban sama kita. Bisa jadi dari ujian itu kita jadi dekat sama Allah. Berapa banyak orang-orang nih ya, yang ketika dia dagang, Pak, dia dagang nih, misalnya dagang apa ya, Bapak dagang apa? Saya, wah jangan tanya, saya dagang. Saya di sini kan bertanya tentang bukan dagang. Iya, kita jangan mengalihkan pembicaraan ini kepada status yang sebutnya itu yang sifatnya apa? Seperti saya itu misalkan dagang. Contoh. Gitu contoh. Dagang, gitu ya. Contoh Bapak dagang tutut. Tutut. Mau nggak dagang tutut? Ya saya nggak mau dagang tutut. Iya. Aduh, iya. Dagang apa ya? Ya kayak misalkan ada jual beli mobil, itu kan lebih referensinya lebih bagus. Bagus, benar-benar, maafin. Salaman dulu. Iya. Berarti dagang mobil, contoh Bapak dagang mobil. Bapak dagang mobil, ternyata mobilnya itu agak laku, Pak. Nggak laku-laku. Dari situ karena mobil itu kagak laku-laku, Bapak malamnya jadi ibadah sama Allah. Jadi doa sama Allah. Sampai nangis-nangis lagi. Iya. Ya kan? Itu yang disebut apa? Allah itu sedang membuka pintu keakraban sama kita dengan cara Allah ngasih ujian sama kita. Kalau kita bisa mengerti makna ujian itu. Betul. Iya, seperti itu kira-kira. Makanya kalau kita dagang untung, ya kita itu hal yang wajar, kita bersyukur sama Allah. Itu namanya syakir, wajar. Makanya sangat jarang ketika orang dikasih musibah, nggak dikasih untung sama Allah, dia bersyukur. Itu yang disebut namanya syakur. Predikatnya lebih tinggi lah. Jarang itu. Jarang. Jadi ada syukur, ada sakir, ada sakur. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya definisikan, jadi kalau itu syukur itu apabila seseorang itu kena, bagaimana tadi, kalau seseorang itu ada musibah, jadi dia itu tetap bersyukur. Itu disebut Syakir itu ketika dikasih nikmat dia bersyukur, itu namanya syakir. Tapi kalau syakur di saat dikasih musibah dia tetap bersyukur, itu namanya syakur. Jadi begitu, Pak. Makanya yang salah kalau orang dia belum paham tentang makna ujian, maka dia orang tersebut akan terus memaki-maki ujian tersebut. Padahal dari ujian al-minhah ba'dal mihnah. Adanya penilaian, kurang lebih seperti itu. Adanya penilaian itu setelah adanya ujian. Makanya kalau ada orang muslim yang dia itu berdoa sama Allah. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, jangan saya menjadi kasih ujian. Sebenarnya itu merupakan hal yang kurang bagus. Karena kenapa? Analogi sederhananya begini, Pak. Ada bocah SD kelas 1. Dia ngomong sama gurunya, Pak Guru, saya mah nggak usah ikut ujian ya Pak Guru. Ya kapan kata gurunya, baik dah, lu mah nggak usah ikut ujian, begitu. Ntar temannya dia udah kelas 3, ini bocah kelas berapa? Tetap kelas 1. Karena dia nggak mau ikut ujian. Temennya udah kuliah, dia tetap kelas berapa? Kelas 1. Karena dia nggak mau ikut ujian. Begitu juga. Adanya ujian itu merupakan anugerah dari Allah untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah, begitu. Makanya kalau kita mikir dari dulu zamannya Nabi Adam, yang namanya ombak di lautan itu pasti ada. Bahkan sebelum kita lahir ombak itu udah pasti ada. Sama kayak halnya kita hidup, dari awal kita hidup, yang namanya ujian itu udah pasti ada. Benar, Pak? Benar. Udah pasti ada. Jadi bukan kita mencaci ujian tersebut, tapi bagaimana caranya kita nyopirin perahu kita nih, dari dermaga awal sampai ke dermaga tujuan kita, agar kita selamat dari ombak, agar kita selamat dari ujian, jadi bagaimana cara kita menyikapi ujian tersebut? Bukan kita caci maki ombak itu, bukan. Karena ombak emang udah pasti ada. Begitu juga ujian, emang udah pasti ada dalam hidup kita. Jadi bagaimana cara kita menyikapi? Makanya nggak ada masalah yang bahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah cara menyikapinya. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Demikian kawan-kawan, begitu gamblang dan luar biasa tentang masalah apa itu perspektif
ujian, bagaimana kita menyikapi ujian, dan senantiasa kita itu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah berfirman. Kok kaget saya saya lagi serius lagi ini ya. Saya lagi serius. Emang begitu saya pun suka bengkok. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus dan jangan lupa di subscribe. Dan dulu itu belum nama-namanya Pak. Ini Pak siapa namanya Pak? Kepengen kenal Pak? Iya. Iya. Nama saya di sini Haji Minan. Oh, Haji Minan. Haji Minan. Ini Ustadz apa namanya? Saya belum kenal nih. Nah, ini saya Wildan Al-Fatihah. Oh, oke Ustadz, Masya Allah, Haji Minan ya, mantap ya, oke. Jangan lupa ya teman-teman ya. Demikian. Ya, like dan subscribe. Iya. Oke, mantap nih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Min, ini Bang Min.